minggu saya ucapkan, saya percaya semua ada karena kebaikan Tuhan, amin. Kita siap memuji Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami tahu Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Kau sudah lahir Tuhan untuk kehidupan kami. Dan saatnya pagi hari ini kami mau memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami ya Bapa. Beracaralah Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Dan kami siap memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat Natal, Merry Christmas. Mari sama-sama kita rayakan kelahiran Juru Selamat Amen. kita, Tuhan Yesus Kristus. Yes. Mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Bethlehem. Lihat
Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah lahir untuk kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Amin. Haleluya. Kau sungguh Kau baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Amin. Benar Tuhan. Kau sungguh Kau Allah yang baik. Yesus, namamu indah. namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami. Kau Allah yang bertata di atas pujian kami Tuhan, kiranya bersuka atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Tuhan, lawat kami semua, ubahkan kami, buat supaya kami semakin melekat dan mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, senang sekali menjumpai kembali Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh penyertaan Tuhan ya. Nah, khotbah saya pada saat ini adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Sudah sepantasnya kita semua yang berjumpa dengan Tuhan mengalami perubahan dalam jalan hidup kita. Yang tadinya mungkin tidak baik harus berubah menjadi baik ya. Yang tidak benar harus menjadi benar. Bukan karena kita sekali lagi, tetapi karena kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua membuka firman Tuhan dan membacanya bersama-sama dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudara, melalui perikop ini kita bisa melihat bagaimana upaya dari orang-orang Majus yang adalah cendekiawan dari timur. Mereka diperkirakan adalah ahli-ahli astronomi. Mereka adalah penasehat Raja Persia. Mereka adalah orang-orang terpandang. Dan apa yang mereka lakukan kemudian ketika mereka berjumpa dengan Mesias, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan di Bethlehem. Kita bisa lihat dari perjumpaan mereka sedikit ada 5 hal yang kita bisa teladani, kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah mereka datang dengan percaya. Sebagai anak Tuhan kita pun sama, harusnya memiliki percaya ketika kita datang ke rumah Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita sungguh menaikkan pujian penyembahan kita sungguh harus percaya. Orang Majus ini, mereka mencari bayi Yesus. Mereka mencari dengan sungguh-sungguh. Mereka mengikuti bintang timur. Dan akhirnya mereka berjumpa. Dan mereka sungguh percaya. Walaupun raja orang Yahudi yang mereka temukan bukan berwujud yang dewasa. Sudah menjadi raja yang kaya raya dengan istana yang megah. Dengan pasukan tentaranya yang banyak. Dengan senjata-senjata lengkap, dengan kuda-kudanya yang banyak. Enggak seperti itu saudara. Orang Majus ini menjumpai bayi Yesus di sebuah rumah
Atau mungkin di sebuah kandang, dibaringkan di atas palungan. Bayangkan saudara, bagaimana dengan kita? Orang Majus sudah membuktikan percayanya, walaupun raja orang Yahudi itu baru dilahirkan, namun mereka tetap percaya bahwa itu adalah Mesias. Bagaimana dengan kita? Kita sudah mendapat kesaksian banyak hal melalui kitab suci yang kita baca, perjanjian lama, perjanjian baru, kitab sejarah dan lain-lain. Kita sudah mendapat begitu banyak bukti, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan tercatat lengkap dalam Alkitab. Seharusnya kita memiliki iman yang lebih tebal lagi. Seharusnya kita memiliki percaya yang lebih hebat lagi. Mengalahkan orang Majus ini yang mungkin tidak tahu banyak, hanya tahu dari kitab perjanjian lama saja dan kitab para nabi. Tetapi kita sudah tahu. Kita yang hidup di perjanjian baru ini sudah tahu bagaimana Yesus yang lahir, Yesus yang rela mati, bahkan mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Seharusnya kita memiliki iman yang jauh lebih besar daripada orang Majus ini, bukan? Saudara, mereka tetap percaya walaupun Mesias yang mereka lihat baru dilahirkan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita memperbaharui iman kita di hadapan Tuhan? Maukah kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun mungkin keadaan ekonomi kita tidak sesuai yang kita harapkan? Hubungan dalam rumah tangga mungkin belum pulih. Kesehatan belum pulih. Keadaan-keadaan dunia mungkin belum pulih. Bahkan banyak orang menyampaikan bahwa tahun 2023 pun akan menjadi tahun yang kelam, yang sulit. Saya mau katakan Bapak Ibu, seharusnya kita memiliki iman yang jauh lebih besar lagi daripada orang Majus ini. Percayalah, milikilah iman karena orang benar hidup oleh percayanya. Ingat, Petrus, dia percaya kepada Yesus ketika apabila engkau guru atau Tuhan, suruhlah aku berjalan menghampiri engkau. Dan kita tahu ceritanya, Petrus berjalan di atas air. Kalau saudara percaya kepada Tuhan dan sungguh percaya, saudara bisa berjalan di atas air. Permasalahan apapun dalam hidup kita, pasti kita bisa hadapi saudara. Kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali kalau kita tetap taruh percaya kita kepada Tuhan. Dan jangan goyah. Ya. Yang kedua kita bisa pelajari dari orang Majus ini adalah mereka datang dengan kerendahan hati. Ketika mereka berjumpa bayi Yesus, yang sekali lagi bayi Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud. Bukti penundukan diri kepada otoritas Tuhan. Bukti penundukan diri kepada raja orang Yahudi. Harusnya kita pun datang kepada Tuhan dengan penuh hormat. Kita sujud, datang ke bait Tuhan dengan penuh hormat. Ketika kita berdoa dengan penuh hormat kepada Tuhan. Bukan begitu? Saya mau ajak kita semua pada saat ini. Miliki hati yang sungguh menghormati Tuhan. Hormati otoritas Tuhan. Hormati. Karena Tuhan layak menerima segala pujian dan hormat kita. Apakah kita punya kerendahan hati untuk bisa sujud kepada Tuhan? Atau kita terlalu pandai, terlalu hebat? Orang Majus ini, mereka cendekiawan, orang kaya, terpandang, penasihat raja. Mereka tidak malu saudara. Mereka sujud kepada bayi Yesus, bayi Mesias ini. Mungkin ada orang yang melihat, loh kok orang hebat terpandang sujud kepada bayi? Apa-apaan ini? Ya, bagaimana dengan kita? Sekali lagi, seharusnya kita, orang-orang yang hidup di perjanjian baru ini, harusnya kita punya hormat lebih lagi. Karena kita tahu, Yesus bukan cuma bayi yang lahir di palungan. Tapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Yang sudah mati, bangkit dari antara orang mati. Karena dia Tuhan. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Menjadi Tuhan, juru selamat dan pengantara kita. Dan dia akan datang kembali menjemput umatnya. Ya, dan dia juga adalah hakim yang menghakimi seluruh umat manusia. Harusnya kita lebih hormat lagi. Lebih sujud lagi kepada dia. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan ya. Supaya kita boleh semakin berkenan karena Tuhan menghendaki kita rendah hati. Ingat saudara, pilihannya cuma dua. Orang rendah hati akan ditinggikan, tapi orang tinggi hati akan direndahkan. Ayo,
biarlah kita boleh mendapatkan perkenanan Tuhan karena kita memiliki kerendahan hati. Belajar dari orang Majus. Ya, yang ketiga saudara, mereka ini datang dengan hati yang menyembah. Ketika mereka menjumpai bayi Yesus, mereka percaya pertama, yang kedua mereka sujud, yang ketiga mereka menyembah. Penyembahan adalah bukti penghormatan tertinggi kepada seseorang. Dan orang Majus ini menyembah Mesias. Bukan untuk mendapatkan promosi, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi mereka memang penuh hormat dan penuh kasih. Mereka memberikan penyembahan mereka yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari ini kita sungguh menyembah Tuhan? Benarkah perkataan, pikiran, perasaan, perbuatan kita selaras dengan lagu-lagu pujian dan penyembahan yang kita lakukan? Mari kita introspeksi diri. Kita cek bagaimana kita hidup hari-hari ini. Benarkah kita hidup dalam penyembahan? Jangan cuma mulut kita yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi biar seluruh kehidupan kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan lupa yang Tuhan cari bukan persembahan. Yang Tuhan cari bukan apa yang kita dapat berikan. Tetapi yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah benar. Yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Poin yang keempat. Apa yang dapat kita pelajari dari orang Majus ini? Mereka datang membawa persembahan. Mereka membuka kotak harta bendanya dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan kepada Mesias bukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Bukan dengan pikiran, oh siapa tahu benar nanti Yesus ini benar atau Mesias ini benar. Dia jadi raja orang Yahudi yang berkuasa. Lalu orang Majus ini tinggalkan kartu nama, lalu tinggalkan akun Instagram, FB dan lain-lain mungkin ya kalau sekarang. Ya, supaya nanti kalau Yesus sudah dewasa jadi raja, mereka dipanggil, dapat sesuatu karena mereka sudah berjasa, bukan? Tidak, mereka tidak melakukan hal itu. Karena apa? Karena mereka memberikan persembahan karena mereka mengasihi. Bagaimana dengan kita? Ada banyak orang memberikan persembahan karena dia tahu siapa banyak menabur, kepadanya akan banyak diberi atau dia banyak menuai. Ada juga yang tahu karena berpikir nanti Tuhan bisa ganti 30, 60, 100 kali lipat. Apakah kita berpikir seperti itu? Saudara, memberi itu bukan mancing, saudara. Memberi itu bukan pasang undian. Ya, memberi itu adalah ungkapan hati karena kita mengasihi. Ada banyak orang bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kalau orang yang sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya apapun yang ada dalam dirinya akan dia berikan. Karena apa? Karena dia tahu hidupnya pun adalah milik Tuhan. Nafas kita pun adalah pemberian Tuhan. Sudah selayaknya kita berikan yang terbaik. Dan Tuhan meminta apa kepada kita? Saudara, kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, zau, bernafas, tidak mati, ya, yang kudus, hagios, sakral, suci, murni, tidak bercacat. Dan yang berkenan artinya di sini adalah eurestos, menyenangkan bagi Tuhan, ya, kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berikan persembahan kita, hidup kita, bawa di hadapan Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh percaya. Berikan yang terbaik. Yang kelima yang kita bisa belajar dari orang Majus ini, bahwa mereka taat kepada firman Tuhan. Herodes sudah memerintahkan kepada mereka, kalau mereka sudah berjumpa dengan bayi Mesias tersebut, beritahukan kepada Herodes, karena Herodes pun akan datang katanya mau menyembah. Padahal kita tahu Herodes bukan datang untuk menyembah, tapi untuk membunuh Mesias. Karena dikatakan ini raja orang Yahudi, dia takut posisinya nanti diambil sama Yesus, bukan?
Dan ketika orang Majus ini mendapat mimpi dan diperingatkan untuk mencari jalan lain dan tidak kembali kepada Herodes, mereka taat walaupun resikonya mereka melanggar perintah raja. Orang-orang benar harusnya berpegang teguh pada firman Allah. Jangan goyah, dia harus tetap taat apapun yang terjadi, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari ini kita taat pada firman Tuhan? Adakah kita taat dalam menguduskan hari Sabat, rajin beribadah? Karena hari-hari ini ada banyak orang memilih untuk ibadah online mungkin. Karena apa? Lebih enak bisa di rumah, santai, sambil makan, sambil breakfast, sambil mengerjakan yang lain mungkin. Baik, semua itu baik menurut saya, saudara. Tapi ada yang jauh lebih baik ketika kita sungguh beribadah, datang ke rumah Allah. Kita bersama-sama dengan keluarga kita, dengan gereja Tuhan, beribadah, menaikkan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau ajak kita semua, ayo, pandemi kita sudah lalui 2 tahun bersama-sama. Dan kalau kita masih hidup hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jangan kita terlena, tapi biarlah kita boleh semakin sungguh lagi memanfaatkan kemurahan, kesempatan yang masih Tuhan berikan, di mana kita masih hidup, masih bisa beribadah. Ayo saudara, taati Tuhan. Saya percaya dengan kita taat juga kepada Tuhan, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Kalau kita tidak mentaati firman, hidup kita tidak akan pernah berubah. Mungkin kita menjadi orang Kristen benar, tetapi belum tentu hidup kita berubah. Yang mengubah kita itu bukan sertifikat, bukan akte baptis, bukan akte-akte lain, bukan surat ijazah som atau apapun. Bukan. Tapi yang membuat kita berubah adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkuasa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran. Taati firman. Kalau kita mentaatinya, hidup kita pasti diubahkan. Ya. Biar pada saat ini, dalam perayaan Natal ini, saya berdoa bagi Bapak Ibu semua. Walaupun Bapak Ibu saat ini beribadah secara online, kiranya Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu hati yang haus dan lapar untuk berjumpa dengan Tuhan dan bersekutu dengan gerejanya. Untuk kita boleh bersama-sama beribadah pada kesempatan mendatang. Saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Simon Petrus di pantai Danau Genesaret. Sudah sepanjang malam kami bekerja keras, mau menangkap ikan, menebar jala, tapi tidak menangkap apa-apa. Tidak mendapat apa-apa, kata Simon Petrus. Tetapi ketika Yesus menyuruhnya untuk menghalaukan perahunya lebih ke tengah dan menebarkan jala, Simon Petrus katakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, kami menebarkan jala juga. Dan kita tahu ketika Simon Petrus mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan, mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga hampir koyak jala mereka dan 2 perahu diisi ikan dengan penuh, hampir tenggelam dikatakan. Kalau saudara mau mengalami perubahan, saudara mau mengalami berkat-berkat Tuhan, taati firman Tuhan. Biar pada saat ini saudara kita boleh memiliki hati yang baru di hadapan Tuhan. Biar tema Natal ini sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Bahwa kedatangan Yesus mengubah jalan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan dengan percaya. Walaupun mungkin dunia berkata tahun depan akan menjadi tahun yang sulit. Selama kita menelekat kepada Tuhan. Selama kita tidak pernah jauh dari Tuhan. Selama kita digendong Tuhan. Tuhan akan menolong setiap langkah hidup kita. Datang kepada Tuhan dan sujudlah kepada Dia. Akui Dia dalam segala lakumu. Hormati Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita. Berikan hati yang sungguh menyembah kepada Tuhan. Berikan hati yang sungguh hormat kepada Tuhan. Pujian penyembahan menjadi gaya hidup kita semua. Dan saudara, belajarlah untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Bawalah persembahan terbaik kepada Tuhan. Dan persembahan yang Tuhan paling inginkan adalah hidup kita. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan yang terakhir, hiduplah dalam ketaatan. Karena ketika kita taat, firman Allah berkuasa mengubah.
Roh Kudus akan terus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Maka hidup kita akan berbeda. Jalan hidup kita pun akan berbeda. Kita akan semakin diperkenan, semakin diberkati oleh Tuhan. Doa saya, kita semua boleh terus bertumbuh bersama untuk semakin melekat, mengasihi Tuhan, dan kita semakin diubahkan menyerupai gambar Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biar firman-Mu ini Tuhan boleh terus melekat dalam hati kami. Roh Kudus terus berkata-kata. Sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema yang mengubahkan kami. Untuk melepaskan tahun 2022 ini Tuhan. Dan mempersiapkan diri untuk masuk tahun 2023. Kami mau Tuhan sungguh mengalami kedatangan Kristus yang mengubah jalan hidup kami. Kami mau menjadi pribadi yang sungguh diperbaharui di dalam Engkau. Menjadi ciptaan baru yang terus menerus diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Hamba-Mu selesai berbicara. Namun kami percaya Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu, di setiap cabang dan ranting. Tuhan menyertai, Tuhan melawat. Tuhan melindungi, sehingga kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, dari mulai Ketua Umum BPP kami Tuhan, para staf BPP, MPL, Ketua BPD dimanapun berada, bahkan seluruh pejabat GBI dan seluruh jemaat GBI, berikan kami kesehatian untuk semakin lagi Tuhan, sungguh-sungguh menuntaskan amanat agung Tuhan. Dewasakan kami dalam karakter-Mu Tuhan. Memiliki hati yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bapak Jokowi bersama dengan Wakil Presiden, bersama dengan para Menteri, TNI, Polri, para pimpinan di tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah. Berikan Tuhan tuntunan-Mu senantiasa. Karena hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Doa kami yang tidak sempurna ini kami percaya Tuhan mendengar, menjawab, melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, bahkan atas dunia ini Tuhan. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami percaya kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah rahmat kasih dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya. Apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Kau semakin diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya dan menerima berkat bersama berkata, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus kiranya menyertai Bapak Ibu senantiasa dan terus memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.